sangat mengkhawatirkan, tapi sebetulnya sudah ada solusinya yang sampai sekarang sepertinya belum mau diadopsi oleh pemerintah secara nyata. Di situ harga penawaran wajib di dalam dicantum. Solusinya adalah kita harus punya cetak biru pendidikan Indonesia. Ketika ini menjadi komoditas juga, nanti hanya menjadi pembicaraan aja. Solusinya akhirnya bagaimana? Solusinya hanya pencitraan kalau menjadi komoditas. Sehingga tidak pada tujuan awal. Tujuan asesmen adalah untuk mengobati. Asesmen ini kan sebagai pemetaan. Dengan asesmen ini bagaimana nanti hasilnya, kita sudah tahu pemetaan sekolah kita. Dari pemetaan itu kebutuhannya apa, ya kita eksekusi gitu loh. Ya, coba perhatikan surat yang ada dalam buku kamu halaman 162. Ya, kamu perhatikan. Dia sudah memakai logo itu atau belum? Sudah? Sudah memakai kop? Bukan hanya kurikulum, kalau kita bicara memang problematikanya sangat ruwet kan begitu. Bahkan beberapa kajian internasional itu menunjukkan program pendidikan Indonesia disebutnya BAUMM. Business as usual with more money. Artinya sebetulnya programnya itu-itu aja. Ganti baju, duitnya ditambahin terus kan. Oke, baik, selamat pagi semua anak. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini terkait tentang sejarah internet di Indonesia. Dulu sebelum Mendikbud yang sekarang ada sekolah rujukan. Sebelumnya ada rintisan sekolah bertaraf internasional. Sebelumnya ada sekolah inti. Jadi itu cuman ganti baju aja, tapi intinya adalah mengambil beberapa sekolah unggulan yang dijadikan sebagai prototipe kan gitu. Esensi pendidikan pada dasarnya bagaimana terjadi perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan kompetensi, itu harus disebut dengan pendidikan kan. Banjir nggak kira-kira hari ini? Sekarang kita dengar ada asesmen nasional. Sebelumnya ada ujian nasional. Zaman saya Eptanas, zaman ibu saya ujian negara. Kan sebenarnya sama aja kan. Yang paling menarik ini ya, ada kajian paling baru itu menunjukkan ternyata soal matematika yang tahun 2000 itu bisa dikerjakan oleh anak kelas 4 SD. Tahun 2014 itu hanya bisa dikerjakan oleh anak kelas 7. Jadi kan turun mutu pendidikan kita. Learning loss itu tidak merupakan satu kemungkinan yang terjadi, tetapi ini sudah terjadi, Mas. Sudah terjadi. Learning loss bagi kami itu sudah di depan mata. Kami berupaya ingin meminimalisir learning loss itu gitu ya. Tidak hanya itu. Siswa SMP, siswa SD, ya, siswa SD juga sama. Ini nanti akan berefek ketika learning loss itu sudah terjadi dan efeknya pada saat mereka nanti mengerjakan AKM, asesmen kompetensi minimal. Ini adalah learning loss di dalam keterampilan mengoperasionalkan komputer. Nah, dengan kondisi seperti itu, bahwa dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang merupakan perubahan di dalam perilaku belajar dan pembelajarannya ada di rumah, mempengaruhi kompetensi yang hilang semakin banyak. Misalkan Pak Perdi nama tersebut pada saat pagi, siang atau mungkin kalau malam hari ya. Mengapa Pak Perdi malam pagi? Nah, jawabannya ya itu untuk menghasilkan sebuah tanaman. Tidak pernah kami sangka sebelumnya hal ini. Yang selama ini kami menumbuhkan keterampilan berpikir dan keterampilan bersikap untuk peserta didik kami itu dalam tatap muka, kami membimbing secara dekat,
Dengan COVID seperti ini, kita harus berjauhan dalam arti pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan basisnya itu adalah digital. Ini menjadi suatu hal yang baru bagi kita semua. Kami sudah buatkan bahwa untuk masing-masing ruang kelas ini sudah tercantum daftar nama siswa-siswa yang bisa hadir di ruang kelas tersebut. Jadi tidak bisa pindah ke ruang kelas yang lain. Pun ini juga memudahkan kami, misalkan jika ada sesuatu kita bisa melakukan tracing ya, gitu ya. Sangat penting. Jadi dengan tatap muka itu peserta didik menerima pembelajaran itu akan lebih jelas. Karena dia bisa bertatap muka dengan guru yang mengajar. Intinya tetap mengikuti prokes agar tidak terjadi klaster baru. Sehingga PTM ini kita harapkan nanti bisa menjadi 100% bisa kita laksanakan ke depannya. Begitu. Betul, double. Jadi kan istilahnya itu blended. Jadi apa yang diterima anak di kelas 71 umpamanya, yang sebagian lagi di rumah itu akan sama yang diterima. Gitu. Kalau saya perhatikan guru-guru kita di sini itu kan sebagian besar baru diangkat, ya, baru diangkat PNS dan CPNS. Dari segi IT, saya kira tidak terlalu bermasalah. Namun, ya kita tetap buat ke dalam program, ya perlu dong adanya pelatihan, gitu ya. Seperti blended ini kan, apa yang diterima anak di kelas tersebut, yang 50% di rumah kan sama yang harus dia terima. Itu yang kita upayakan supaya tidak terhambat, gitu. Jangan sampai hanya berhenti di jargon pembangunan SDM unggul, tapi nggak ada yang dilakukan. Malah justru kita lihat malah learning loss kan gitu. Unggul dari mana kalau malah learning loss kan gitu. Dan juga jangan sampai pandemi itu dijadikan kambing hitam. Ya kan? Pandemi nggak pandemi, anak Indonesia harus dicerdaskan kan, karena itu amanat konstitusi. Kan nggak, di konstitusi nggak mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya saat tidak pandemi, kan nggak. Tahun 2018 itu membuat kajian, Center for Education Economics itu lembaga di Inggris. Dia membuat sebuah kesimpulan yang menyakitkan hati. Dia menuliskan begini, anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Artinya kita dianggap ketinggalan 10 abad. 10 abad artinya 1000 tahun. Itu gap kita. Dan kelihatan kan pada saat pandemi begitu sulitnya anak-anak kita belajar di era digital. Buat pembanding aja nih. Negara tetangga kita yang gedenya cuma sekecamatan, cuman punya 300 sekolah, 5 universitas, itu punya perencanaan untuk digitalisasi pendidikan. Mereka menyebutnya ICT Master Plan in Education, itu dari tahun 1997. Kan kita bisa ngelihat, artinya kalau memang ternyata butuh 300 tahun buat bikin Indonesia semua terkoneksi, ya nggak apa-apa. Daripada sekarang nggak punya planning kan nggak pernah tahu. Apakah sampai nanti tahun 3000 ternyata Indonesia juga belum berbenah kan gitu. Itu yang nggak, jadi sekarang itu karena nggak punya cetak biru, nggak punya target. Dan itu yang kalau ditanya setiap tahun apakah target tercapai, selalu bilang tercapai terus.
Karena bicaranya nggak pernah Indonesia secara keseluruhan. Instrumen pembelajaran jarak jauh. Instrumen pembelajaran jarak jauh. Literasi numerasi. Literasi numerasi itu. Iya. Oh gitu. Itu dalam bentuk pertanyaan, angka dan lain sebagainya. Sebentar saja kita. Oh gitu. Isian. Ya, Isian. tidak, ya tidak. Oh iya, jadi itu berupa Survei, semacam survei. survei. Iya. Merdeka Belajar itu kan memberikan kemerdekaan kepada guru, memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah dengan manajemen berbasis sekolah (MBS), memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan. Ya, artinya memberikan kemerdekaan seperti itu agar sekolah itu berdaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi PKN kali ini kita akan belajar tentang norma dan keadilan ya. Tetapi ketika diseragamkan di dalam pembelajaran tatap muka uji coba ini dengan berbasis pada blended, dengan digitalisasi seperti itu, akhirnya ini tidak merdeka lagi, tetapi terkungkung dengan itu. Artinya itu kan di bawah arahnya itu kan digitalisasi, sementara infrastruktur belum menjangkau semuanya. Nah, ketika kami mencari alternatif, Mas, blended learning. Bagaimana kalau seandainya kita blended learning tetapi basisnya tidak digital, tapi basisnya itu basis buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita pembelajaran daring. Mohon maaf, Ibu pribadi mewakili semua guru-guru belum bisa bertatap muka dengan kalian. Mudah-mudahan kita berdoa saja segera berlalu musibah ini dari negara kita tercinta ini. Baik, anak-anak Ibu, hari ini Ibu akan memberikan tugas. Artinya ketika ada sekolah yang mencarikan alternatif seperti itu dan sekolah mempunyai keinginan seperti itu, mandiri seperti itu, berarti sekolah itu mempunyai kemerdekaan. Nah, ketika mereka memilih itu atas inisiatifnya, berarti disitulah sekolah itu berdaya mengatur dirinya sendiri, mengatur sekolahnya, maka disebut manajemen berbasis sekolah. Kembali kalau seandainya pembelajaran di kelas bisa dilaksanakan dengan aman, maka itu lebih baik utamanya. Karena apa? Pembelajaran di dalam ruang kelas bersama dengan Bapak Ibu gurunya itu merupakan satu situasi kondisi yang lebih bagus. Jadi artinya habitualnya, habitusnya itu memang harus dikondisikan dalam rangka untuk mendisiplinkan siswanya, di dalam rangka untuk fokus dan konsentrasi di dalam menumbuhkan keterampilan berpikir serta keterampilan bersikapnya. Menyiapkan ada ruang khusus untuk pelaksanaan BK tahun ini. Jadi kami siapkan ada 18 komputer klien yang bisa digunakan. Kemudian ada 3 server untuk proktor. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa melakukan acara simulasi maupun gladi bersih dengan baik. Kekhawatiran saya itu tidak ada karena saya sudah melihat dengan persiapan mereka mengikuti gladi, kita juga sudah menyampaikan bahwa ANBK itu adalah menunjukkan potret sekolah, bukan nilai anak. Kalau UNBK dulu itu kan nilai anak, ya sekarang anak perwakilan ini dia mengerjakan itu semua untuk memetakan potret sekolah. Jadi saya sudah sampaikan kepada peserta didik tidak ada kaitannya dengan kenaikan kelas, tidak ada masalah. Tetapi laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk kegiatan ANBK sesuai dengan SOP, sesuai dengan juknis yang diberikan oleh dinas, bahwa kegiatan tersebut anak dihadirkan di sekolah. Kemudian untuk siswa-siswi yang lainnya tetap kami layani melakukan pembelajaran dari rumah. Ya, kita harapkan peserta didik ini dapat melaksanakan, mengikuti kegiatan asesmen ini dengan baik,
sehingga terpotretlah sekolah kita. Nah, nanti hasilnya itu kita bisa lihat tentu nanti apa harapan-harapan ke depannya, apakah tenaga pengajarnya perlu mendapatkan pelatihan sehingga dia bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada peserta didik kita. Gitu. Kalau saya tadi Mas, semua kan dimulai dulu dari cetak birunya gimana sih? Ini adalah angka berapa? Ya kan, gimana kita bisa mengatakan kalau ini berhasil atau gagal? Kalau nggak ada gambarnya tuh yang targetnya yang jelas kayak apa kan? Misalnya tadi kita menggunakan data PISA. Kalau anak-anak Indonesia memang lemah sekali dalam literasi. Anak-anak Indonesia disebut dengan functionally illiterate, buta huruf secara fungsi. Berarti kan harus mulai dari kita membenahi pendidikan SD untuk literasi. Anggaran AN ini 480 miliar loh di saat sedang pandemi seperti ini jadi kalau buat saya tidak mengatakan asesmen itu tidak penting. Jadi kalau sekarang masih di-assess lagi kan perbaikannya jadi mau kapan? Nah, sekalian misi, jadi semuanya harus bisa. Jadi kan kita bisa melihat prioritasnya nggak jelas. Jadi kapan bicaranya pembangunan SDM unggul? Ini baru sampai pengukuran kan gitu loh. Kecuali memang kita nggak punya hasil ukuran tadi kan gitu. Kita kan punya, ada aksi, ada PISA, ada UN sendiri, ada banyak lagi, ada pemetaan mutu pendidikan PMP, ada banyak sebetulnya data. Kenapa nggak segera diobatin? Kan harusnya kita punya ukuran pemetaan itu kan untuk ngobatin. Kalau kami optimis untuk melayani itu, tetapi sampai hari ini masih terkendala administratif. Itu loh. Yang ingin kami koyak itu kan kendala administratifnya. Janganlah sampai kendala administratif itu menghambat persiapan PTM bagi sekolah untuk berpartisipasi dalam meminimalisir learning loss. Sementara asesmen berbasis literasi numerasi ini menggunakan kognitif 3, 4, 5, bahkan 6, yaitu analisis, penerapan, kemudian mengevaluasi, dan mencipta atau inovasi. Nah, kalau tidak sampai berarti proses ini, berarti gurunya tidak berkualitas. Gurunya tidak berkualitas karena apa? Karena sarananya tidak mendukung, karena anggarannya juga tidak mendukung. Ketika nilainya rendah, maka banyak sekolah yang nilainya rendah, misalnya SD atau SMP atau SMA atau SMK, ini nanti akan menjadi data nasional. Kan seperti itu. Data nasional setelah dibaca, oh ternyata ini rendah. Nah, ketika rendah ini Kemendikbud mau ngapain? Apakah data hasil AKM yang rendah itu dijadikan komoditas atau dijadikan jalan keluar? Kan belum tentu. Belum tahu itu semuanya.
Yang terkait seperti ini, apa yang tadi disampaikan, itu memang sangat menarik. Kami yang di lapangan berharap infrastruktur ini loh yang dibenahi terlebih dahulu. Ya, yang di lapangan ini loh, guru itu diberikan pelatihan dulu dengan sungguh-sungguh, dengan pengawasan melekat. Selama ini kan pelatihan pengawasan melekat tidak nampak. Tapi kalau seandainya itu hanya ada di dalam peta jalan, tetapi actionnya di APBN itu tidak nampak karena kondisi anggaran tidak memungkinkan, mau berbenah dari mana? Iya, mau berbenah dari mana? Anggaran akan menjadi tujuan membangun. Nah, tetapi kalau itu semuanya peta jalan sudah bagus, tidak di backup dengan tujuan dan keinginan serta sumber daya yang mumpuni, ya cuman hanya ada di dalam cetak biru saja. Baik, anak-anak kami yang dekat ini karena situasinya hujan, bisa pindah di tempat yang tidak bocor, ya. Kasih anak-anak kami ini silakan berpindah tempat. Ya, berpindah tempat, cari tempatnya. Ini bukan artinya mencari siapa yang salah ya, tapi kan justru ini adalah ayo kita benahi bersama. Ini refleksi kita bersama, koreksi buat kita bersama. Ayo kita sama-sama bangun negara ini, kita benahi. Jadi kan memang butuh sesuatu yang perencanaan yang panjang, dan itu adalah visi bangsa, bukan visi pemerintah. Visi bangsa kan gitu. Jadi memang kita butuh negarawan sekarang yang bicara untuk kepentingan bangsa ini 300-500 tahun ke depan. Boleh belakangnya lagi yuk. Nah, lebih baiknya memang apa yang sudah menjadi peta jalan dari kementerian tentang pendidikan itu harusnya dilaksanakan selalu berurutan terus, berkesinambungan. Siapapun menterinya ganti gitu loh. Jadi yang menjadi di sini adalah program kerja yang berkelanjutan. Baik program kerja jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek itu bersimultan gitu loh. Berjalan terus, jangan sampai ini program kerja menteri jangka panjang kemudian ganti menteri sudah nggak kepakai.